Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang zakat harta. Dan malam ini kita masuk ke judul, yaitu tentang zakat fitrah. Ini kita akan berhadapan dengan zakat fitrah di akhir bulan 3 tahun yang akan datang insyaallah. Jadi zakat harta, jadi zakat itu dibagi dua, yaitu zakat harta, dan itu berkenaan dengan mata pencaharian, dengan penghasilan. Sedangkan zakat fitrah itu berkenaan tentang fitrah, yaitu adanya badan. Jadi zakat badan, ada badan ada zakat, tak ada badan tak ada zakat. Dan zakat fitrah dibayarkan karena berhubungan dengan Ramadan. Jadi kalau zakat harta dibayarkan kapanpun terkena wajib zakat. Zakat fitrah hanya berlaku di ujung atau di penghujung Ramadan. Itu dimulai dari malam hari raya. Baik, kita akan detilkan permasalahan tentang zakat fitrah ini. Jadi zakat fitrah ini hukumnya wajib, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, bersamaan dengan turunnya perintah untuk melakukan Ramadan. Jadi banyak amal dan perintah-perintah Allah mulai diberlakukan di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Nabi berada di Madinah. Tahun pertama Nabi di Madinah itu belum ada perintah untuk melaksanakan, karena Nabi masih disibukkan dengan proses hijrah, baru sampai di Madinah. Jadi tahun kedua mulai diperintahkan melaksanakan rukun Islam selain syahadat: salat, puasa, zakat. Itu semuanya dibebankan di tahun kedua Hijriah. Nanti haji baru dibebankan di tahun ke-6 Hijriah. Walaupun Nabi baru bisa melakukannya di tahun terakhir beliau sebelum meninggal, karena terkendala dengan adanya konflik dengan orang-orang kafir di Makkah. Baik, jadi zakat fitrah ini wajib hukumnya dengan beberapa dalil. Yang pertama, hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Farrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir." Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah kepada semua orang
ya, dalam catatan orang Islam dengan jumlah 1 sa' tamar atau 1 sa' gandum ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin, baik kepada orang merdeka maupun budak ataupun kepada laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Nah, ini hadis pertama yang menyatakan adanya zakat fitrah. Kemudian hadis kedua dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kunna nukhriju zakat al-fitri idza kana fina Rasulullah sa'an min ta'am aw sa'an min tamar aw sa'an min sya'ir aw sa'an min zabib. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami di masa Rasulullah masih hidup, kami mengeluarkan zakat fitrah, yaitu 1 sa' tamar, 1 sa' syair atau gandum, lalu atau 1 sa' kismis. Fala azalu ukhrijuhu hatta kuntu ukhrijuhu ma'ishtu, dan aku senantiasa membayarnya selama aku hidup. Jadi ini dalil kedua yang menyatakan Rasulullah menyuruh membayar zakat fitrah. Kemudian hadis ketiga dari Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah, tuhratul lis-shaim, yaitu sebagai pensuci orang-orang yang berpuasa, menyucikan orang yang puasa, minal lagwi war rafas, daripada kelalaian, dosa, rafas, wa tu'matul lil masakin, dan juga sekaligus memberi makan kepada orang miskin. Faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, maka itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat, barang siapa yang membayarnya setelah selesai salat Idul Fitri, maka dia hanya dihitung seperti sedekah sunnah. Jadi ini hadis dari Ibnu Abbas menunjukkan bahawa Rasulullah pun mewajibkan zakat fitrah. Baik, dari hadis-hadis ini maka kita menemukan bahawa zakat fitrah itu menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, dan dia telah ditentukan oleh Nabi jumlahnya. Jadi dengan sebutan 1 sa' tadi, nanti akan kita detailkan permasalahan itu. Dan juga ada hadis tadi dari Ibnu Abbas menjelaskan maksud dan tujuan zakat fitrah. Jadi kalau kita memikirkan, bertadabbur, apa tujuan Allah menyuruh membayar zakat fitrah? Jadi sebenarnya semua amalan yang sifatnya harta, bayar, membayar, beri, memberi, itu sebenarnya bukan mengurangi harta kita, tapi hanya jalan menuju kepada kebahagiaan melalui harta. Karena Rasulullah pernah berkata, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba melalui sedekah, tidak akan berkurang. Nampaknya kalau 5 kurang 2 di sisi manusia menjadi 3, tapi di sisi Allah 5 kurang 2 itu bisa menjadi 500, 5.000, 50.000, bahkan bisa suka-suka Allah. Makanya konsep memberi, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunnah, itu hanya jalan untuk membuat orang yang bersedekah itu ada alasan
ditambah modalnya di akhirat dan menjadi penyebab dia masuk surga. Jadi tidak ada cerita disuruh bayar sesuatu dari kaum muslimin untuk memberi kekurangan pada hartanya. Itu tidak ada. Cuma kadang-kadang ada orang yang tidak masuk ke dalam hatinya tentang kasih sayang Allah melalui perintah membayar. Itu yang jadi masalah. Jadi wadata bayi zakat ni, kalau kita sudah cerita di banyak pertemuan sebelumnya, orang bayar zakat fitrah tu, orang bayar zakat harta, kalau dia merasa berat, misal dia hitung penghasilannya, Masya Allah besar sekali, tapi dia harus keluarkan 2,5%, terasa berat di hatinya, itu dia belum masuk ke dalam hatinya bahwa yang terasa berat itulah yang bermanfaat untuknya. Sekarang Pak, daripada kasih sayang Allah dengan kasih sayang pemerintah, itu luar biasa kasih sayang Allah. Sudah disuruh potong 2,5%, dikasih hadiah lagi nanti surga. Pemerintah yang dapat hadiah di dunia wajib dipotong 25% tanpa ada kompensasi. Makanya semua orang yang mendapatkan hadiah lomba apapun itu 25% Pak pajak hadiah. Ya, membayangkan itu teman adik rating kami, teman kami di Mesir ikut azan yang juara azan juara 2 di mana dibuat kemarin itu di Arab Saudi itu, ya, dibuat lomba azan juara 2 dapat uang hadiah 2 miliar. Okay? Ya betul 2 miliar, 2 atau 5 miliar dia dapat, pakainya 2 miliar. Lomba azan 2M, pergi sendiri, urus tiket sendiri, daftar sendiri. Begitu sudah menang, viral, langsung potong pajak 25%. 2M 25% berapa Pak? 1M 250 juta. Kalau 2M 500 juta ke pemerintah. Nah, ada kembali ke kita setelah kita bayar itu? Tidak ada. Kembalinya ke mana? Ya ke IKN lah. Kita disuruh potong oleh Allah 2,5%. Nanti zakat fitrah diminta sekian, ya. Tapi Masya Allah mintanya sedikit, tapi kembali ke kita surga. Maka bayangkan betapa kasih sayang Allah begitu maha luas dibandingkan dengan urusan-urusan sesama manusia. Oleh karena itu, ketika dibebankan zakat fitrah itu pasti ada hikmahnya, ada sesuatu yang diinginkan Allah. Ya, yang pertama itu jalan-jalan menuju ke surga. Ya, karena banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segera infakkan apa yang kuberi kepadamu sebelum datang kematian kepadamu. Nah, jadi Allah suruh segera. Allah kaitkan dengan kalimat kematian, menunjukkan jangan sampai kematian mendahuluimu sehingga engkau tak lagi bisa bersedekah. Jadi sebelum meninggal bersedekah. Dan sedekah itu ada dua, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Jadi ini jalan-jalan menuju surga. Karena salah satu pembela kita paling hebat di hari kiamat adalah sedekah. Kalau yang sunnah saja pahalanya luar biasa, sedekah sunnah itu kan pahalanya luar biasa Pak. Allah akan mengatakan orang-orang yang bersedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu bagaikan satu pohon, ya, yang punya cabang 7 dan di setiap cabang berbuah 100. Berarti satu kali sedekah 700 kali lipat. Ya, jadi ini salah satu janji Allah. Ya,
luar biasa. Itu sedekah sunnah Pak tu. Kalau sedekah sunnah begitu pahalanya, jangan tanya sedekah wajib. Jangan tanya tentang sedekah wajib. Karena tidak ada pahala sunnah yang bisa mengalahkan pahala wajib. Jangan fikir salat tahajud kita 2000 rakaat bisa mengalahkan salat subuh 2 rakaat. Maka sebangai-bangainya manusia, ketika dia salat tahajud luar biasa khusyuk, 8 rakaat, 10 rakaat, tapi subuh nak datang, nak salat, yang sebangai-bangainya manusia. Jadi jangan fikir salat sunnah bisa mengalahkan salat wajib. Jadi kita termasuk ditipu oleh syaitan mengutamakan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Itu tipu daya syaitan. Kalau puasa Senin Kamis luar biasa dijaga, ya, pagi sahur, kemudian mulutnya dia jaga, semuanya dia betul-betul dia lakukan dengan sempurna. Kalau puasa Senin Kamis, begitu datang Ramadan, asal-asalan puasanya Pak. Malam nonton, tak tarawih, kemudian pagi tidur, lalu kemudian menjelang zuhur main catur, sampai berbuka puasa. Quran tak baca, tak pun khatam. Jadi asal-asalan. Tapi kalau puasa sunnah dia bagus lakukan. Ini termasuk salah satu tipu daya syaitan. Jadi mengutamakan yang sunnah di atas yang wajib, itu jebakan syaitan. Yang wajib dulu yang dijaga. Yang paling memudahkan kita masuk surga itu yang wajib. Makanya lebih utama melakukan salat wajib berjamaah daripada kita berbondong-bondong untuk memikirkan tentang salat-salat sunnah yang kita kejar-kejar. Jadi misal diumumkan salat tarawih di masjid ini, kita datang, tak pernah libur malam, kita datang. Tapi waktu kata sembahyang wajib, kata sembahyang tarawih rumah. Ini salah. Yang wajib itu paling dekat ke surga dibanding yang sunnah. Makanya zakat fitrah, zakat harta, zakat fitrah itu lebih hebat pahalanya dibanding semua sedekah sunnah. Lebih hebat ini. Nah, ini yang perlu dipikir-pikirkan ketika sudah datang waktunya. Usahakan jadi, jangan sampai tak bayar, karena pahalanya sangat besar. Yang kedua, hikmah kenapa adanya zakat fitrah, jabru naqsi as-shaum. Dia menjadi penutup kekurangan pada puasa Ramadan. Ada ulama yang mengatakan begini, salah satu tabi'in mengatakan Waqi' bil al-Jarrah, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajadatis sahwi lis salat. Fungsi zakat fitrah bagi Ramadan sama seperti fungsi sujud sahwi untuk salat. Jadi status zakat fitrah itu sama seperti status sujud sahwi. Bagaimana maksudnya? Kita ketika salat kita ada kekurangan, kadang-kadang sujud kita kurang sempurna, yang seharusnya kaki itu di waktu sujud diberdirikan di belakang, kita tidurkan, itu berarti kurang sempurna, tidak seperti yang Nabi tuntun. Walaupun sah selama masih nempel di tanah sah. Yang tidak sah itu kalau kakinya terangkat, karena tidak cukup syarat 7 anggota sujud. Berarti ada yang kurang. Rukuk kita kurang bagus Pak, kurang lurus. Kalau Nabi itu lurus betul. Kadang-kadang kita berdiri bergerak-gerak, padahal di situ disuruh berdiri sempurna. Bacaan kita ada yang kurang-kurang. Nah, kalau seandainya salat kita ada yang kurang, atau kita ragu-ragu jumlah rakaat, atau kita ketinggalan yang sunnah-sunnah, lupa duduk tahiyat awal, lupa sesuatu yang bentuknya sunnah abad, maka penggantinya adalah sujud
sahwi. Kata Rasulullah, ketika seseorang melakukan sujud sahwi, taghniman lisyaitan, langsung sujud sahwi itu menyebabkan kecewanya syaitan. Jadi syaitan kecewa. Apakah kecewa syaitan? Dia hampir berhasil membuat salat kita hancur. Ternyata hanya dengan sujud sahwi Allah sempurnakan lagi. Begitulah fungsi zakat fitrah. Dalam Ramadan tu kadang-kadang kita ada kurang-kurangnya. Ada yang kadang-kadang di tengah Ramadan mengeluh. Mengeluh maksudnya, kok dia dah puasa. Itu sudah mulai itu. Dia puasa tapi dia tak menerima dengan baik ketentuan Allah ini. Atau kita punya kekurangan ketika pelaksanaan, ada yang kurang-kurang beres. Allah haramkan selama Ramadan itu bicara yang kotor-kotor, tapi kita kadang-kadang terlakukan itu. Kita tidak boleh marah-marah, disuruh nahan amarah. Siapa saja yang menantang kita, kita disuruh jawab, mohon maaf saya sedang puasa. Tapi kemudian kita terjadi itu di tengah Ramadan. Bahkan kita pukul istri di tengah Ramadan, istri pun akhirnya memukul suami di tengah Ramadan. Jadi terjadi mupep-pep, habis-habis, mupaki, kedua-kedih. Itu semuanya kekurangan-kekurangan dalam Ramadan. Apa penutupnya? Yaitu zakat fitrah. Artinya mudah-mudahan dengan zakat fitrah Allah tutup lubang-lubang itu. Dan itu berlaku bagi Allah. Makanya hadis Nabi sahih, ketika datangnya yaumul hisab, yang pertama kali dihisab adalah salat. Lalu Allah bertanya kepada malaikat. Allah tanya bukan bermakna Allah tak tahu, hanya sekadar untuk menggambarkan sebab dan akibat bagi kita. Allah tanya kepada malaikat, ada salat orang ini? Ada. Ada bolong-bolongnya? Ada. Kekurangannya? Ada. Apa kata Allah? Coba cek, dia ada salat sunnah tak? Maksudnya salat sunnah sini ada qabliyah sama ba'diyah apa tak? Kalau ada salat qabliyah sama ba'diyah, tutuplah kekurangannya dengan salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Jadi itu berlaku bagi Allah. Makanya gayu sembahyang qabliyah, dia sembahyang ba'diyah. Terutama yang dijaga itu yang muakkad. Yang ghair muakkad boleh lakukan, boleh tinggalkan. Yang lakukan berpahala, yang tinggalkan pun tidak makruh. Kalau yang ghair muakkad, ghair muakkad itu mana apa? Sebelum asar, sebelum asar itu ghair muakkad, boleh lakukan, boleh tidak. Yang lakukan berpahala. Sebelum maghrib itu ghair muakkad. Kemudian sebelum isya. Nah, selain itu semuanya muakkad. Jadi muakkad itu harus lebih kuat dijaga. Itu bisa menutupi kekurangan salat kita. Itu janji Allah. Kita pun, konsep kita pun kita buat di dunia juga kayak gitu. Ini kalau kita misal dosen atau guru, mau kita nilai anak-anak, nilainya kurang, pasti ini kepala ini mulai main, Pak. Kepala ini mulai main. Anak itu kita lihat kehadirannya bagus, walaupun dia agak bodoh gitu, tapi kehadirannya bagus. Lalu kemudian kita lihat akhlaknya pun bagus. Tidak tega hati ini ingin membuat dia tinggal. Akhirnya kita tambahkan dengan nilai di luar nilai yang sebenarnya. Luluslah dia. Itu kita pun yang bukan Rahman dan Rahim, kita punya kasih sayang itu. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Hamba sudah melakukan yang wajib, punya kekurangan-kekurangan, Allah tutup dengan ditambal dengan yang sunnah. Itulah salah satu fungsi daripada zakat fitrah. Namun perlu dicatat, ini tidak berlaku untuk yang tidak puasa sama sekali. Karena ada tu Pak, manusia-manusia yang tak berilmu, Ramadan tak puasa, zakat fitrah bayar. Jadi dia tetap berdosa dengan puasa yang ditinggalkannya. Zakat fitrahnya sah, tapi tak bermanfaat apapun untuknya.
Itu hikmah yang kedua daripada zakat fitrah. Hikmah yang ketiga, kenapa Allah bebankan zakat fitrah? Ighna al-fuqara 'anis su'al yaumal 'aid, yaitu membahagiakan, mencukupkan. Jadi kita cukupkan kebutuhan orang-orang fakir dan miskin agar mereka berbahagia di hari raya. Ini salah satu amalan terbaik. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Ayul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawaban Allah langsung, jawaban Nabi yang pertama langsung adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Bapak, Ibu bisa bayangkan, Pak, ketika orang kaya selesai Ramadan, malam hari raya itu mereka mulai menumpahkan harta mereka, beli baju, itu keliling kota, anak-anak minta lilin, minta macam-macam. Lalu kemudian di mana ada orang jual daging, berhenti, belinya bukan sekilo, 2 kilo, 2 kilo kapur 2 ribu. Itu orang kaya tu beli, tak ada beban, tak ada beratnya sedikit pun. Orang miskin kayak mana mau beli daging? 50,000 pun mereka susah untuk menyimpannya. Bagaimana mereka bisa memikirkan untuk memenuhi toko-toko baju? Itu tak bisa mereka datang. Takut anaknya minta baju, mereka tak sanggup beli, akhirnya mereka tak mau datang. Orang kaya sudah pesan lontong sama catering ini, besok kami pesan lontong ya, 500,000 ya, ini kerana tamu banyak. Orang kaya pesan lontong. Orang miskin, kalau diundang orang kaya baru bisa dapat lontong. Buat sendiri sanggup buat lontongnya, tak sanggup buat kuahnya. Sanggup buat kuahnya, tak ada rendangnya, tak ada sanggup beli daging. Apalagi kalau bukan Idul Adha, tak ada daging sedikit pun. Jadi sedih sebenarnya hidup ketika kita melihat orang fakir, anak yatim yang tak ada kemampuan ayahnya, apakah ditinggalkan meninggal, itu hidup dalam keadaan begitu. Ini besok mau hari raya nih, maka salah satu yang paling membahagiakan mereka adalah ketika mereka mendapatkan sesuatu dari muslim yang lain. Salah satunya adalah melalui zakat fitrah. Dapat beras saja itu senangnya minta ampun. Inilah kebahagiaan mereka. Karena yang namanya malam hari raya itu kan orang serentak bergerak untuk melampiaskan rasa senangnya di hari raya. Dulu pas Nabi datang ke Madinah pertama sekali, orang-orang Islam tu sebelum datangnya Nabi dan ketika awal Nabi datang ke sana, itu orang Islam kan berhari raya mengikuti hari rayanya Yahudi. Jadi orang-orang Islam di Madinah tu, karena belum ada yang ditetapkan hari rayanya apa untuk orang Islam, ketika orang-orang Yahudi bergembira di hari raya Yahudi, mereka ikut bergembira. Begitu orang Islam di Madinah awal-awalnya, padahal sudah masuk Islam duluan sebelum datang Nabi. Karena tidak tahu hari raya orang Islam itu kapan. Ketika Nabi melihat keadaan itu, langsung Nabi mengatakan, mulai tahun depan jangan lagi mengikuti hari rayanya orang Yahudi. Kita punya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Semenjak itulah orang-orang Islam mulai bersiap-siap berbahagia di hari rayanya. Sampai saking khusus perintah untuk bersenang-senang ini, senang-senang itu maksudnya berbahagia ini, sampai diharamkan puasa.
Kan tak boleh puasa hari raya. Tak boleh ada yang melelah-lelahkan diri, tun-tun terus, tak boleh. Kalau berani puasa hari raya, dosa. Jadi di hari-hari makan minum, hari bergembira, makanlah, minumlah, suka-suka. Begitu. Tiba-tiba si miskin tak dapat apa-apa. Nah, jadi ketika kita memberikan zakat fitrah, kita telah melakukan sesuatu amalan yang sangat dicintai Allah. Apa dia? Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati muslim yang lain. Ya. Jadi alhamdulillah orang miskin tu dapatlah sesuatu, bisalah mereka besok makan sesuatu sama dengan orang-orang kaya. Itu kan luar biasa. Makanya Bapak Ibu, hati-hati dengan jebakan syaitan di malam hari raya. Karena banyak sekali manusia yang tak faham untuk apa Allah berikan kelebihan untuknya. Itu asal mulai malam hari raya, syaitan itu berkeliaran menjebak orang-orang Islam ni untuk membuang-buang harta. Asal malam hari raya apa? Beli kembang api. Itu satu kembang api yang panjang 1 meter tu Pak, yang 3 timbaknya langit. Yang waktu ditembak itu kembang jadi bunga di langit. Itu 1 meter itu berapa itu Pak? 100,000 kan? Kembang api yang panjang itu yang sekali tembak. Satu batangnya itu 100,000. Dibelinya 5. Sekali tembak 100,000. Sekali tembak 100,000. 5 kali tembak 500,000. Kalau 500,000 ini dia batalkan untuk membeli kembang api bangainya, lalu dia temui orang miskin di samping rumahnya, orang fakir, apalagi kalangan-kalangan saudaranya, dia kasih 500,000, nyempat 500,000 ke tengah orang raya. Bisa bayangkan perasaan orang miskin Pak. Dapat 500,000 pengganti kembang api yang setelah kita sadar tak jadi kita beli. 500,000 bagi orang miskin di malam hari raya. Besoknya malam itu mereka langsung, ya Allah nak, akhirnya kita bisa beli daging juga nak. Beli mereka daging Pak, walaupun setengah kilo. Kemudian mereka juga bisa pesan lontong, mereka bisa makan bersama satu keluarga. Betapa besar pahalanya dan betapa besar cinta Allah sama orang yang begini. Ini enggak habis peng malam rayanya 1 juta Pak. Yang kembang api 500, belum lagi lilin. Padahal lilin di rumah sudah standby tiap-tiap malam, tunggu-tunggu mati lampu, tetap beli lilin baru. Itu orang-orang kaya Pak, itu mulai dari itu apa, toko cula-cula itu Pak. Cula-cula itu nyan malam raya Masya Allah bertuh orang. Sampai ke kota Pak, seakan-akan duk semua ini. Itu kita tak nyangka segitu banyaknya orang di malam hari raya. Itu mulai yang lebih hebat lagi, tipu daya syaitan itu keluarnya dari malam 5 terakhir Ramadan atau 10 terakhir Ramadan tu keluar itu. Takut nak dapat barang, takut barangnya tersisa, dapat yang sisa, keluar. Salat tarawih tak ada lagi. Jadi syaitan ni memang dibelenggu. Tapi bahasa dibelenggu syaitan di Ramadan itu banyak tafsirannya. Salah satunya para ulama mengatakan yang dibelenggu itu komandan-komandannya aja. Pion-pion syaitan ni tetap bergerak. Ada yang mengatakan yang dibelenggu itu bukan syaitannya, tapi dilemahkan. Dilemahkan, tak sekuat di luar Ramadan. Tapi kondisi syaitan yang lemah saja mampu menjatuhkan orang semuanya. Hana sedekah ni kan. Malam-malam Ramadan tu tak sedekah lagi. Siapkan semuanya untuk serba 35,000, serba 35,000 semuanya. Beli toples, padahal yang tahun lalu toples masih ada. Beli toples baru karena beda modelnya. Yang punya tahun lalu buka dari atas, ni yang terbaru buka dari bawah. Blow mata baru. Beli ceria, beli macam-macam. Orang miskin cuma dapat zakat fitrah beras, hana gedepuk, lauknya pun dia tak tahu apa. Maka coba rubah malam hari raya itu, coba dirubah. Jangan buang-buang harta yang sejatinya kita akan buang sekian, ganti menjadi sedekah. Itu Masya Allah
tangisan mereka, kebahagiaan mereka sudah cukup bagi Allah memasukkan kita ke surga. Kalau pelacur saja bisa masuk surga dengan memberi minum seekor anjing. Kalau pelacur yang disebut oleh Nabi dalam hadis Bukhari Muslim masuk surga dengan memberi minum seekor anjing, bagaimana kita yang memberi makan minum untuk orang miskin di hari kebahagiaan, yaitu hari raya? Maka pikirlah panjang-panjang sebelum buang-buang uang di malam hari raya. Apalagi itu Pak, model bakar-bakar itu sebenarnya syariatnya syariat Majusi itu kebiasaan orang Majusi, bermain-main dengan api di malam-malam ritual tertentu. Orang Majusi itu kesembah api. Di mana-mana ada tempat api yang tumbuh, yang muncul, mereka jadikan Tuhan baru. Begitulah keadaan kita. Jadi ini hikmah ketiga tentang apa yang Allah inginkan di balik kewajiban membayar zakat fitrah.